Shalom, selamat pagi, salam jumpa melalui renungan harian Toraya di hari ini, Selasa 15 November 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan pengasihan yang boleh kita alami dan perankan sampai di hari ini. Firman Tuhan senantiasa ada untuk menjadi tuntunan, menjadi kekuatan bagi kita, seperti apa menjalani kehidupan pengasihan Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari dengan keteduhan hati kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini betapa luar biasanya Tuhan di dalam mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Dengan kesehatan yang cukup, bahkan hati yang senantiasa bersyukur, boleh mewarnai kehidupan kami, karena kami percaya kepada siapa kami membawa dan mempercayakan kehidupan kami dari hari ke hari. Bapa, firman-Mu tersedia untuk menjadi bagian kami. Layakkan kami menerima firman-Mu dan berbicaralah, kami sedia mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 66 ayat 5 sampai 17. Keselamatan sesudah hukuman. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku. Telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allah-mu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya.
Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita diberikan satu tema, jangan suka-sukamu. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita boleh menjalani kehidupan pengasihan Allah. Dan tentunya berbagai bentuk pentas kehidupan yang kita tampilkan. Dan sudah barang tentu bahwa apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu yang menyenangkan hati kita, yang menurut kita baik, bahkan sangat baik. Tetapi adakah kita pernah berpikir bahwa tidak semuanya yang kita katakan baik, tidak semuanya yang menyenangkan hati kita, selera kita, juga menjadi kesenangan bagi Allah? Seperti apa kehidupan yang berkenan bagi Allah? Tentunya kehidupan yang kita tidak perankan menurut maunya kita. Bahwa apa saja yang kita inginkan, itulah yang kita lakukan. Tetapi satu hal yang harus kita tahu bersama-sama, bahwa kehidupan kita punya panduan, kehidupan kita punya patron tersendiri, dan patron itu tidak lain adalah dari dalam firman Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 105, ayat yang begitu akrab bagi kita, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bisa kita bayangkan kalau kehidupan yang kita perankan tidak diterangi dan tidak bersumber, tidak berpadanan dengan firman Allah. Nah, melalui kitab Yesaya, secara khusus keseluruhan dari Yesaya 66 memberikan beberapa penegasan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ternyata Allah yang kita percaya, Allah yang dari dalam firman-Nya kita bisa kenal, adalah Allah yang mencipta, Allah yang berkuasa. Karena itu, Dia Allah yang sanggup untuk memberikan hukuman dan pembalasan ketika anak-anak Tuhan hidup tidak taat, ketika anak-anak Tuhan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tetapi juga bahwa sekalipun Dia menghukum dan melakukan pembalasan, Dia juga adalah Allah yang sanggup merubah kehidupan anak-anak-Nya. Dia bisa memberikan kesejahteraan, memberikan kemakmuran dan sukacita. Artinya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan umat-Nya yang senantiasa setia dan taat kepadanya. Karena itu lewat firman yang boleh kita baca dan cermati, bahwa betapa pentingnya untuk mengingat dan memvisualisasikan dalam kehidupan saat sekarang ini bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan umat-Nya di masa-masa yang lalu. Bahwa apa yang tidak terpikirkan oleh manusia, Allah sanggup melakukan demi untuk kebaikan, demi untuk kehidupan umat yang sangat dikasihinya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan di saat sekarang ini, betapa pentingnya bagi kita untuk hidup dari dalam firman Tuhan. Senantiasa membaca, senantiasa merenungkan kebenaran-kebenaran firman Allah menjadi tuntunan dan pedoman bagi kita, bahwa firman Tuhan benar adanya, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Karena itu firman Tuhan bagi kita mutlak dan satu-satunya dasar di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan sendirinya bahwa kehidupan yang ada, kehidupan yang tidak sesuka-sukanya kita, tetapi kehidupan yang sungguh-sungguh disukai oleh Tuhan.
Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus. Di Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Karena itu, mari terus belajar dan terus belajar untuk melakukan dalam kehidupan kita setiap firman Tuhan. Terpuji namanya, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dengan penuh rasa syukur bahwa Tuhan selalu melakukan perkara yang terbaik di kehidupan ini. Di hari ini, dengan sapaan firman Tuhan, sebagai anak Tuhan kami boleh menyadari bahwa kehidupan yang kami boleh perankan sesungguhnya adalah anugerah dari Allah. Dan kehidupan ini biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya dengan membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kami adalah anak Tuhan yang setia. Kami adalah anak-anak Tuhan yang memelihara firman-Mu dengan baik. Sehingga sungguh kami hidup dari setiap firman Allah. Bapa di sorga, sertai kami Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kecintaan Allah di dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, tentunya anak Tuhan akan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari dalam karya dan pekerjaan masing-masing. Biarlah terus memandang kepadamu, bahwa Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber berkat bagi kami. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Segala dosa, keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan suka-sukamu menjalani kehidupan pengasihan Allah. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.